Selamat pagi, Pak Jasarmen. Selamat pagi, Bu Rina. Silakan dipakai background dari share kami tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Minta ini nih di mobilku apa yang Pak, nanti pas tampilin saya scroll aja, Pak. Ya, scroll aja. Sekilas aja, Pak. Pas ada instruksi apa saya tampilkan? Pak? Kamu aja. Kalau saya kasih gini, tampilin. Biar gampang. Kalau Bapak nggak kasih, saya tampilin dulu. Tampilin. Halo. Kartu nama ya. Kartu nama Pak Bapak, yang Bapak WA. Oh iya, Pak. Terus Ibu Iwanita sama Pak DPD RI, Pak. Saya tampilin logo aja, Pak. Logo aja. Halo, maaf, saya baru masuk. Nah, itu Bapak itu. Selamat pagi, maaf terganggu sinyal dalam perjalanan rupanya. Silakan Pak, lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, lanjut. Selamat pagi Pak Jasarmen. Ya, selamat pagi, silakan, lanjut. Lanjut, selamat pagi. Sambil kita Pak Jasarmen izin sambil teman-teman yang lain, kami ada share tadi Pak di chatting untuk backgroundnya, silakan dipakai background bagi Bapak Ibu sekalian. Ada yang kita mau tunggu lagi? Ya, untuk dari PLN sendiri dan dari PEB, kemudian dari Universitas Batam, dari Universitas Maritim Raja Hali, kemudian dari Putra Batam, dari Politeknik Batam. Mungkin 5 menit lagi Pak Jasarmen, kami akan tampilkan dulu video dari ODS Group. Oke, silakan. Characteristic of monocrystalline. The typical monocrystalline solar cell is a dark black color, and the corners of cells are usually missing as a result of the production process and the physical nature of monocrystalline silicon. Application of monocrystalline: dairy, beverages, chemical, tinned food, textile, paper. Specification of this system: this solar panel have maximum power of 50 watt until 200 watt. This solar panel have maximum power voltage of 17.20 volt until 30.10 volt. This solar panel have maximum power current of 27.5 ampere until 7.85 ampere. This solar panel have open circuit voltage of 21.10 volt until 36.10 volt. This solar panel have short circuit current of 21.10 until 36.10 volt. Feature of this system: excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings with anti-reflective coating,
great aesthetics for residential applications with high efficiency, lower weight, easy handling and optimum utilization of roof space. Certified to withstand challenging environmental conditions with 2400 Pascal wind load, 5400 Pascal snow load, 35 mm hailstone at 97 km per hour. IP68 connectors enhance the reliability of the PV system. Blowing sand resistance certification. Anti-PID. Fire test certification. Ammonia corrosion certification. Salt mist corrosion certification. The linear performance warranty is shown in table. Next is the comparison of monocrystalline and polycrystalline. The table of product characteristic will be shown in this table. The current voltage performance will be shown in this table. The physical characteristics Ya, selamat pagi undangan kami dari perusahaan, anak perusahaan PLN Bright, ya, PEB. Ya, selamat pagi Ada Pak. Pak Jonsi. Selamat pagi Pak Jonsi. Pandi. Salam sehat. Ya. Karakteristik monokristal. Sel surya monokristaline berwarna hitam gelap, dan sudut-sudut sel biasanya hilang akibat dari proses produksi dan sifat fisik silikon monokristal. Aplikasi monokristal. Industri susu. Industri minuman. Industri kimiawi. Industri makanan kaleng. Industri tekstil. Industri kertas. Spesifikasi sistem ini. Panel surya ini memiliki daya maksimum 50 watt hingga 200 watt. Panel surya ini memiliki tegangan daya maksimum 17,20 volt sampai 30,10 volt. Panel surya ini memiliki arus listrik maksimum 27,5 ampere hingga 7,85 ampere. Panel surya ini memiliki tegangan sirkuit terbuka 21,10 volt sampai 36,10 volt. Panel surya ini memiliki arus sirkuit pendek 21,10 sampai 36,10 volt. Performa tetap baik pada intensitas cahaya rendah seperti berawan, pagi hari, dan malam dengan lapisan anti-refleksi. Estetik dalam lingkungan perumahan dengan efisien tinggi, ringan, mudah dipasang, dan optimum dalam pemasangan di atap. Tersertifikasi dalam lingkungan ekstrim dengan 2400 Pascal wind load, 5400 Pascal snow load, 35 mm hailstone dengan kecepatan 97 km per jam. Penghubung IP68 meningkatkan reliabilitas sistem. Tersertifikasi dalam tahan angin dan pasir. Anti-PID. Tersertifikasi tahan api. Tersertifikasi korosi amonia. Tersertifikasi korosi kabut garam. Garansi performa linear ditampilkan sebagai berikut. Berikutnya adalah perbandingan monokristal dan polikristal. Karakteristik produk akan ditampilkan dalam tabel ini.
Kinerja arus dan tegangan akan ditampilkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Good morning ladies and gentlemen. Thank you to involve in our meeting. Izin Pak Jasarmen, undangan kita ada dari negara seberang ya, dari para supplier energi terbarukan juga. Untuk saat ini, Pak Jasarmen sudah siap Pak Jasarmen? Boleh kita start? Halo Pak Jasarmen. Halo Pak Jasarmen. Bisa mendengar suara kami Pak? Halo Pak Jasarmen, bisa mendengar suara kami? Dengar. Jadi mohon izin sebentar, saya sapa dulu Pak Perlindungan. Sudah lama nggak saya sapa beliau ini. Izinkan saya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Dokter Perlindungan. Apa kabar? Kapan datang lagi main ke Batam? Siap, udah nanti menyusul. Mungkin akhir-akhir minggu, akhir-akhir bulan-bulan ini saya ke sana lah. Iyalah, biar meninjau proyek apa ini, energi terbarukan ini. Udah luar biasa ini. Oke. Baik, silakan Pak Pandi. Mute suaranya, mute. Mute, Pak Pandi, mute suaranya. Halo. Selamat pagi Pak Perlindungan, Pak Dokter Perlindungan. Pagi. Salam untuk DPD RI. Siap. Ya, semoga DPD RI semakin banyak memberikan kebaikan untuk negeri kita. Untuk informasi Pak, APENAS adalah Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Terima kasih untuk semua undangan kami juga. Hari ini undangan kami berasal dari beberapa instansi, dari PLN, kemudian dari beberapa anak perusahaan PLN, kemudian dari universitas. Yang pertama Universitas Batam, nanti ada Dr. Yuanita Sidabutar sebagai salah satu narasumber, dari Kepala Program Studi Magister Perencanaan Wilayah S2 Uniba, kemudian dari Politeknik Batam, kemudian dari Universitas Maritim Raja Hali, dari Universitas Putra Batam, kemudian ada beberapa supplier ataupun maker untuk renewable energy, terutama di bidang solar panel. Kami juga mengundang dari beberapa manufaktur dari Tiongkok, yang saat ini Tiongkok sangat-sangat memberikan investasi besar-besaran terhadap renewable energy. Jadi kami persilakan Bapak Ibu sekalian, para undangan kami, terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih untuk semua waktunya. Kami akan persilakan, acara ini akan dipandu dengan moderator kita yang luar biasa, Bapak Jasarmen Purba, mantan anggota DPD RI 2014-2019, yang masih memberikan hati dan pikiran untuk kemajuan Kepulauan Riau. Sehat selalu Pak Jasarmen. Kami kembalikan ke Pak Jasarmen, silakan. Baik, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Pandi Yud
yang telah mempercayakan saya sebagai moderator saat ini, walaupun mengenai APEKNAS belum begitu lama saya ketahui. Jadi untuk itu saya apresiasi karena saya melihat topiknya sangat luar biasa, yaitu potensi energi terbarukan wilayah maritim Kepri. Yang kami hormati pengurus APEKNAS Kepulauan Riau, yang kami hormati PLN Bright dan jajarannya, yang kami hormati beberapa universitas seperti disebutkan tadi, Universitas Batam, Politeknik Batang, Raja Ali Haji Universitas, yang kami hormati Bapak Ibu wirausaha atau businessman, dan yang tidak kami sebut, mohon maaf. Hari ini memang dengan judul yaitu potensi energi terbarukan wilayah maritim Kepri. Ini sangat menarik karena bermula apa? Bermula ketika 1 bulan yang lalu Bapak Perlindungan Purba mengirim kepada saya brosur, yaitu tentang peluang-peluang energi terbarukan di seluruh Indonesia. Ada 200 lokasi yang berbasis EBT di Indonesia. Dan saya lihat dari halaman 872 sampai halaman 954, di dalam brosur itu mengenai Kepri. Dari 17 titik itu cukup banyak. Saya sudah catat di sini, mungkin Bapak Ibu bisa mengetahui, antara lain Pulau Karas, Mantang, Parit, Kasu, Kebon, Pulau Terong, Selayang, sampai ke Pulau Abang. Jadi ada 17 titik mengenai energi terbarukan ini. Nah, untuk itu kita harapkan dari narasumber-narasumber bisa memberikan pencerahan lah kalau saya sebutkan. Pencerahan dalam arti kata, sebagai pengusaha, apakah kita siap untuk itu? Kalau menurut hemat kami selaku moderator, ini jangan dikerjakan lagi oleh orang luar. Nah, ini harus dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Kepri ini. Kenapa? Karena saya melihat mampu untuk itu. Nah, untuk itu harapan kita bagaimana caranya untuk menggait itu, mau tidak mau beberapa narasumber akan memberikan pencerahan untuk itu. Ada 3 orang narasumber kepada kami yang diserahkan kepada kami, yaitu yang pertama, izinkan saya terangkan sedikit supaya nanti mereka tinggal masuk saja. Yang pertama, Bapak Perlindungan Purba, Dokter. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di tangan dia, termasuk owner daripada perguruan tinggi di Medan, begitu juga rumah sakit beberapa. Lalu ada juga organisasi internasional yang sekarang mereka pegang sebagai presiden untuk wilayah Asia Timur. Nanti bisa beliau jelaskan sedikit. Dan yang lebih hebatnya lagi, beliau 3 periode menjadi anggota DPD RI. Dan di antara 3 periode itu 1 periode menjadi ketua Komite 2. Nah, dalam ketua Komite 2 ini, beliau pernah menelurkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, yaitu tentang kelautan. Nah, inilah produk unggul DPD sampai dengan saat ini. Bisa berhasil menelurkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, di mana beliau sebagai ketua, dan saya kebetulan sebagai ketua timjanya di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita tidak perlu berlama-lama lah. Yang kedua nanti narasumber, yaitu Dr. Yuanita STMSc, sebagai Kaprodi Majelis Magister Perencanaan Wilayah Universitas Batam. Nah, beliau ini juga saya lihat di CV-nya cukup banyak makalah-makalah yang dia buat. Bahkan beberapa hal tentang dapat penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk ini nanti kita dengar penjelasan daripada beliau. Dan yang terakhir, tak kalah pentingnya, siapa lagi seorang milenial yang bernama Youth Group. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Bagaimana tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai usaha yang dilakukannya. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, kami silahkan dulu, karena sebagai tuan rumah adalah APEKNAS, mungkin bisa menjelaskan tentang tujuan daripada diadakannya webinar kita hari ini. Sehingga apa? Sehingga semua kita bisa memahami, baru nanti dilanjutkan dengan narasumber yang lain.
Nah, saya kira itu sementara dari kami selaku moderator, dengan catatan nanti kita akan buka pertanyaan-pertanyaan kepada mereka sebagai narasumber. Nah, terima kasih. Kami persilakan kepada Apeknas untuk waktunya, dan karena waktunya tidak lama, mohon izin kalau boleh cukup 10 menit saja. Silakan, Pak. Saya bisa share. Ya, terima kasih Pak Jasarmen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akan mencoba men-share beberapa video terkait. Silakan. Video salah satu aja. Karakteristik monokristal. Sel surya monokristal ini berwarna hitam gelap, dan sudut-sudut sel biasanya hilang akibat dari proses produksi dan sifat fisik silikon monokristal. Aplikasi monokristal. Industri susu, industri minuman, industri kimiawi, industri makanan kaleng, industri tekstil, industri kertas. Spesifikasi sistem ini. Panel surya ini 10. Tersertifikasi dalam lingkungan ekstrim dengan 2400 Pascal wind load 5400. Nggak ada suaranya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini data daripada energi terbarukan dan potensi energi terbarukan di Kepulauan Riau. Bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian share kami? Ya, itu tadi data yang kami share Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam sinyal, nanti bisa menghubungi kami. Dapat menghubungi kami di 0811 777 8757 terkait data-data yang dibutuhkan terhadap kebutuhan atau potensi energi terbarukan di Kepulauan Riau. Mungkin dari kami itu dulu, Pak Jasarmen. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi sudah diperjelas sumber-sumber atau titik-titik daripada energi terbarukan yang ada di Kepri. Sesuai dengan catatan kami, ini ada 17 titik. Nah, untuk itu karena brosur juga dikirim waktu itu dari Pak Dokter Perlindungan Purba, mau tidak mau, kesempatan ini silahkan kami berikan kepada beliau untuk menjelaskan tentang energi terbarukan, karena dulu pun pernah dibuat untuk rancangan undang-undang EBT, energi baru dan terbarukan. Silakan Pak Dokter Perlindungan Purba. Baik, terima kasih. Bapak ini Pak Jasarmen Purba ini bapak saya ini. Dan teman-teman Pak. Jadi kalau ini begini aja. Halo. Ya, lanjut. Pak Jasarmen, saya pikir saya belakangan aja, nanti Pak Jasarmen lanjut dulu ini dalam perjalanan takut terganggu. Lanjut dulu. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebentar sesudah nanti beliau tiba di TKP, baru diberikan kesempatan kembali beliau. Mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya, apakah Ibu Dr. Yuanita Sidabutar sudah hadir pada saat ini? Mohon izin, Pak. Ya, Pak Jasarmen. Ya. Bu Yuanita tadi masuk sebentar, mungkin ada gangguan sinyal. Baik. Dari beberapa peserta, Pak Jasarmen, yang mengangkat tangan, mungkin ada yang mau bertanya Bintan, silakan. Atau mungkin ada yang mewakili PLN, Pak. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kita berikan kesempatan atau waktu. Tetapi
dalam kaitan untuk narasumber, apakah ada yang mewakili PLN atau dari PLN Bright di sini? Ada Pak Bandi? Silakan Pak Jonci. Ya, silakan. Dapat mendengar suara kami Pak Jonci? Masih mute? Ya, sudah. Ya Pak, masih dengar. Gimana itu Pak? Kira-kira apa yang mau disampaikan ini Pak? Ya, jadi sebagaimana judul kita, yaitu potensi energi terbarukan di maritim Kepulauan Riau. Tentu menyangkut dengan itu, mungkin apakah kaitannya dengan PLN, ataukah kaitannya dengan dunia usaha, mungkin bisa Bapak memberikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya, karena saya memang bekerja di bidang energi, kita bergerak di bidang energi gas, dan dalam beberapa bulan kemarin memang kita telah melakukan survei ke beberapa pulau. Ada ke Pulau Nirup, beberapa pulau. Memang di pulau itu banyak yang belum teraliri listrik, terutama di pulau-pulau kita itu hanya beroperasi sebanyak 12 jam. Ataupun menggunakan diesel menggunakan PLTB, Pak. Nah, sekarang kan memang ini energi terbarukan yang akan dibuat ini cukup bagus, terutama di daerah kita ya, di daerah maritim ini, gitu. Hanya saja orang belum familiar Pak, belum mengerti dan belum mengenal solar cell ini gitu kan, karena masih banyak paham misalnya bagaimana perawatannya, bagaimana pemeliharaannya, sama bagaimana pemasangannya. Mungkin itu sih Pak yang kendala. Itu Pak. Baik. Karena orang tahunya kan genset PLTD gitu Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jonsi. Memang pulau-pulau itu kenapa diusahakan agar ada penerangan, karena hanya dia berterang lebih kurang hanya 6 jam sampai dengan 10 jam. Sisanya itu sudah tidak ada lagi. Nah inilah Presiden Jokowi sudah mau menyatakan untuk 200 titik seluruh Indonesia sudah harus diterangi, yaitu dengan energi terbarukan ini. Kenapa? Karena energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Nah ini sangat berbeda dengan sumber tak terbarukan seperti sekarang itu kan habis. Apakah batu bara, apakah minyak mobil, dan lain sebagainya. Nah harapan kita, kalau menurut Mas Jonsi, ini dari sisi ini yang ditempe yang mana lebih baik? Apakah berdasarkan surya, ataukah gelombang laut, ataukah angin, ataukah geotermal, atau apa yang bisa menurut Mas Jonsi selama mengikuti kunjungan-kunjungan ke pulau-pulau? Silakan Pak Jonsi. Silakan Pak Jonsi. Dengar. Baik, Pak, jadi kalau melihat ya Pak, baik. Karena kan gini Pak, secara demokratis kan banyak pertimbangan ya kan. Pertimbangan pertama jumlah masyarakatnya di sana gitu. Jumlah masyarakatnya sebanyak apa? Artinya kan di sini kalau dari segi misalnya kita diinvestasikan misalnya untuk solar cell. Nah, kita kan harus menghitung biaya return of investasi gitu. Kalau misalnya dipasang di sana PLTD atau solar cell, kalau makanya ini kan harus dihitung Pak, dilakukan asesmen terlebih dahulu apa yang cocok untuk lokasi tersebut. Butuh apa Pak? Butuh data sama butuh nggak bisa langsung diputuskan di sana harus pakai solar cell. Tapi kalau memang dari segi cost-nya lebih
bagus solar cell gitu Pak. Faktor pertimbangan jumlah masyarakatnya Pak. Terima kasih Pak Jasarmen. Baik, terima kasih Pak Jonsi ya. Nanti kita lanjutkan diskusi yang lain lagi. Ya. Mungkin ada rekan-rekan yang lain dalam hal ini menyangkut tentang pertanyaannya begini, mungkin bisa dijawab oleh kawan-kawan yang lain. Pemerintah telah membuat keputusan untuk membuat energi terbarukan di 17 titik di Kepulauan Riau. Nah, artinya apa? Artinya pertimbangan pasti sudah dimatangkan tentang itu. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana dengan contoh? Saya tunjukkan di sini kalau yang dekat di Batam ada yang namanya Pulau Kasu. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana dengan kondisi seperti yang dikatakan Pak Jonsi tadi? Karena kita sudah mengetahui di Pulau Kasu itu penduduknya ada berapa dan kemudian berapa luas pulau itu sendiri. Tapi pemerintah telah memutuskan untuk Pulau Kasu akan dibuat energi terbarukan. Mungkin itu dulu kita punya sebelum sambil kita menunggu narasumber berikutnya Ibu Dr. Yuanita Sidabutar. Silakan, mungkin ada yang bisa menyampaikan kita punya diskusi saat ini. Mungkin Ibu Rina? Silakan Ibu Rina, kasih penjelasan. Wah, ini udah lama kita nggak jumpa ini, Bu. Silakan Ibu. Kalau Rina sih terkait masalah perizinannya seperti apa Pak sekarang Pak prosesnya dengan apa itu peraturan yang terbaru saat ini Pak? Mohon penjelasannya aja Pak. Terima kasih. Secara mendetail mungkin ada yang bisa menjawab ya, tapi kalau sepengetahuan saya, kalau mendetail secara pengetahuan saya, bahwasanya pemerintah saat ini telah memprioritaskan untuk membuat energi terbarukan ini diadakan di seluruh Indonesia. Kenapa? Yang pertama, dengan adanya energi terbarukan ini, maka akan mengurangi, katakanlah, kekotoran udara, emisi mengenai udara itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya energi baru dan terbarukan ini satu energi yang tidak akan habis lah, karena dia terus selamanya ada. Kalau misalnya minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian yang lain-lain itu pada saat tertentu akan habis. Dan itu juga mengotori dunia. Apalagi belakangan ini ada climate change, di mana perubahan-perubahan iklim itu harus kita perhitungkan juga. Nah, menyangkut peraturan khusus itu, sepengetahuan saya, ini memang harus dibantu oleh pemerintah. Itu. Mungkin ada yang bisa menjawab, ini kita kembalikan diskusi kita kepada kawan-kawan kita yang ada di sini. Pertanyaan dari Ibu Rina tadi, silakan. Mana tahu ada yang bisa? Pak Indardi ya? Silakan Pak Indardi. Udah mau bicara kayaknya. Begini Pak, sekarang kan energi terbarukan ini ya. Kalau saya lihat resourcesnya Pak. Resourcesnya itu apakah sudah siap menerima itu kan? Karena memang ini harus orang-orang teknikalnya harus mengerti gitu. Jadi secara resources, Halo Pak. Gimana Pak Jonsi? Lanjut. Karena suaranya. Kedengaran Pak Jonsi? Dengar pelan Pak, pelan suaranya, pelan. Ya. Ini tes 1 2 3. Masih pelan Pak, kurang kencang. Tes 1 2 3 3 2 1. Oke, ya? Pak. Oke. Silakan Pak Jonsi. Dengar. Silakan Pak Jonsi. Ya Pak, jadi begini Pak, kalau menurut saya kan ini sekarang energi terbarukan ini yang paling penting kan resourcesnya ini Pak.
dengan adanya kita sudah harus siap menerima perubahan itu. Artinya dari secara resources kita sudah harus benar-benar siap, artinya mengerti secara teknikal semuanya. Nah sekarang kan yang menjadi permasalahannya orangnya ini Pak, orang yang sama yang mau menerima energi terbarukan ini gitu. Artinya butuh itu Pak, menurut saya sih. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, kalau saya contohkan seperti digital sekarang, Pak Jonsi, ini mau nggak mau orang akan memakai digital. Orang mau nggak mau akan memakai online. Tinggal dibuka pintunya. Sudah mulai berbeda zamannya. Jadi akhirnya nanti untuk energi baru dan terbarukan ini, masyarakat pun mau tidak mau akan menerimanya. Kenapa? Karena itulah perkembangan zaman. Nah, kalau menurut saya, memang kalau kita buat perhitungan saat ini, tentunya kita akan bertanya-tanya karena bagaimana perawatannya, resourcesnya dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi mau tidak mau bahwasanya kalau tidak mempergunakan energi terbarukan, maka negara-negara itu katakanlah akan ketinggalan zaman. Nah ini yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, Pak Jonsi. Dengan kondisi sosialisasikan kepada masyarakat, dan tentu masyarakat akan bisa maklum tentang hal-hal seperti ini. Itu kira-kira kalau menurut pandangan saya, sehingga tidak ada lagi alasan, saya malaslah, dan sebagainya. Dan dari sisi pendanaan pun, ini di kemudian hari akan jauh lebih murah dibandingkan dengan energi tak terbarukan. Itu kira-kira gambarannya Pak Jonsi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Saya belum melihat kehadiran Ibu Sidabutar. Nah, mungkin untuk Apeknas lah. Coba kita pertanyakan atau tanya dulu kepada Apeknas. Kesiapan Apeknas dalam menghadapi energi terbarukan ini kira-kira gimana? Dari sisi SDM, seperti yang ditanyakan oleh Pak Jonsi tadi. Karena SDM-nya pun harus siap untuk itu, tenaga ahlinya dan lain sebagainya. Mungkin Pak Fandi bisa memberikan penjelasan atau kepada kawan-kawan yang lain, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Jefferman. Menurut hemat kami dari Apeknas, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Indonesia, bahwasanya energi terbarukan sampai hari ini itu sangat dan cukup menjanjikan, terutama kita bicara di Kepulauan Riau yang 94% perairan. Yang pertama, ada beberapa konsep yang kami sedang geluti bersama mahasiswa-mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah. Di sini hadir ada arsitek, ada Pak Yusuf, saya lihat di situ. Terima kasih Pak Yusuf. Dari perencanaan wilayah, Magister Perencanaan Wilayah Universitas Batam, itu memiliki penelitian dan ke depan akan dilakukan melalui jurnal-jurnal akademisi bagaimana potensi-potensi energi terbarukan yang bisa digali bukan hanya untuk mencukupkan satu kebutuhan energi atau sumber daya listrik, namun juga bisa dipadukan kepada potensi pariwisata, perairan, kemaritiman. Contoh di Tiongkok itu ada satu area lautan yang sudah menjadi pembangkit listrik tenaga surya, dan pemerintah Tiongkok juga sudah mengarahkan untuk dijadikan kawasan wisata terpadu. Jadi marine tourism. Sehingga marine tourism yang dibentuk oleh pelaku-pelaku wisata itu bisa memaksimalkan penggunaan kelistrikan di seputaran lokasi. Di sini juga hadir Bu Rina Saputri, Ketua Perhimpunan Perempuan Tani Kepulauan Riau, untuk pertanian yang saat ini sedang bersemangat ya Bu Rina untuk menggalakkan usaha pertanian di Kepulauan Riau dan membutuhkan kebutuhan energi yang sangat besar, terutama di kelistrikan. Nanti Bu Rina coba dijelasin rencana-rencana strategis daripada perempuan tani atau HKTI Kepulauan Riau
yang kita akan kombinasikan kebutuhan terhadap kelistrikan pulau-pulau atau di daerah-daerah terpencil. Itu mungkin dari kami, Pak Memon. Baik, terima kasih. Ibu Rina tadi sudah memahami ya apa yang ditanya dengan Pak Pandi. Mungkin dilanjut aja Ibu Rina karena sudah tersambung. Silakan. Responnya Bu Rina. Suaranya? Ya, kedengaran Bu. Silakan. Mohon maaf Pak, suaranya tadi masih belum kedengeran. Iya, tadi Pak Fandi menanyakan mengenai tani yang Ibu pimpin organisasinya dikaitkan dengan hubungan kelistrikan. Nah, jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang kaitannya dengan kelistrikan dari sisi energi terbarukan. Silakan Bu. Oh, oke, terima kasih. Selamat pagi ya, yang untuk Pak Ketua, Pak Pandi, Pak Jasarmen Purba, dan semuanya yang telah hadir dalam forum ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan buat saya. Yang pertama-tama yang untuk kerjasama dengan kelistrikan dari kita, perempuan tani sekarang kan ada juga nih sistem penanaman dengan memakai tenaga listrik ya. Itu pernah terjadi di daerah Jawa Timur, itu ada penanaman seperti buah naga itu supaya bisa dengan hasil yang maksimal itu sudah menggunakan energi listrik Pak di wilayah Jawa Timur. Jadi yang harusnya mungkin panennya itu mungkin setahun tuh mungkin bisa 1 kali panen, dengan menggunakan tenaga listrik itu bisa 3 kali panen. Dan hasil panen sangat luar biasa. Mungkin nanti dari tim-tim yang dari keahlian yang mengenai bidang listrik, mungkin bisa disalurkan kalau kita mempunyai kebun, mana tahu kita bisa kerjasama. Kebetulan kita juga ada lahan Pak di Barelang, lahan kosong. Itu ada 60 hektar, bagi bapak-bapak yang mau bekerja sama dengan kita, bisa kita siapkan lahannya, nanti sistemnya bagaimana nanti bisa kita bicarakan selanjutnya. Bisa di Batam ini kan juga banyak ya lahan-lahan kosong yang bisa kita berdayakan mungkin untuk area pertanian, contohnya bisa juga menanam seperti kelapa pandan wangi atau mungkin dengan seperti yang saya jelaskan di awal yaitu menanam buah naga dengan sistem menggunakan pakai tenaga listrik. Itu kalau malam hari dihidupkan Pak listrik-listriknya, jadi dengan dihidupkan listrik tersebut tuh mengurangin kayak hama dan yang lain-lain, jadi mengakibatkan hasil panen yang melimpah ruah. Jadi nanti mungkin dari Pak Fandi dan teman-teman yang bisa bersinergi dengan kita di Kepri, monggo kita bisa disondingkan Bapak. Terima kasih, itu aja waktu dari saya Pak. Luar biasa Ibu Rina ya. Dan saya terus terang baru tahu ini ada penanaman buah naga di Jawa Timur dengan sistem energi listrik. Betul Pak, Kalau iya Pak. Ini bisa dimanfaatkan, wah ini momen ini rupanya bisa juga jadi semacam kerjasama ini Pak Yud. Iya, jadi motivasi baru Pak untuk kita Di semuanya. Barelang apalagi katanya ada dipersiapkan tuh 60 hektar. Siapa mau kerja sama silakan. Iya. Luar biasa ini. Ini menjadi kita coba untuk youth group lah ya saya kira ya. Siap. Ada kawan-kawan yang lain lagi. Siap. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu, mohon izin. Ternyata di sini Ibu Dr. Yuanita Magister MPW sudah hadir. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Iya. Selamat pagi, jadi, Pak Jasarmen. Ketemu. Luar biasa. Iya, Pak Jasarmen. Tadi kesempatan untuk Ibu untuk memberikan semacam sebagai narasumber tentang potensi energi baru terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini dalam rangka pengembangan wilayah sangat menarik ini, Bu. Mungkin dari sisi pengembangan wilayahnya, apalagi dari sisi kemaritiman sangat luar biasa. Mungkin waktunya Ibu, mohon izin kami persilakan dan waktunya mungkin 10 menit. Nanti kita akan buka dialog atau pembicaraan.
Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Jasamin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini hadir Pak apa namanya? Pak Ya, Pak Perlindungan Purba juga hadir sebagai narasumber di sini. Pak Fandi lagi, Pak Fandi. Fandi Pak Iot juga Perlindungan. hadir sini. Hadir. Ya, kebetulan Pak Perlindungan adalah satu alumni di S3 Universitas Sumatera Utara, ya Pak Jasman. Jadi maaf Bapak dan Ibu, kami sebenarnya lagi mengadakan rapat kerja di Universitas Batam. Tapi ini adalah undangan kehormatan yang luar biasa. Sebelumnya saya menjelaskan, memperkenalkan diri bahwa saya adalah salah satu kaprodi di lingkungan Universitas Batam, dan kebetulan saya memimpin Magister Perencanaan Wilayah di Universitas Batam. Jadi Bapak dan Ibu, instruksi dari Pak Fandi Iot, sebenarnya kita mencoba untuk memperkenalkan magister kita, ya Bapak dan Ibu. Kita sudah berdiri di tahun 2000 dan kita sudah menerima mahasiswa baru di 2020-2021, tahun ajaran yang pertama. Dan kami sudah pernah membuat acara ngobrol ulasan Magister Perencanaan Wilayah, dan pembicara utamanya itu tamunya adalah Bapak Jasarmen Purba sendiri. Jadi kami membahas mengenai bagaimana kemaritiman dan kelautan yang ada di Kepulauan Riau. Dan kami berharap di sini Bapak dan Ibu, bahwasanya nanti mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah bersedia nanti untuk mendukung dari segi penelitian dan bagaimana mengkaji potensi maritim dan kelautan yang ada di Kepulauan Riau. Jadi di tahun 2016 sampai tahun 2021 ini ada visi misi dari Gubernur Kepri sebelumnya. Di sini diutarakan bahwa terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Artinya ada juga evaluasi kita Bapak dan Ibu, apakah visi misi ini bisa kita wujudkan? Apakah belum sama sekali di tahun 2021 ini? Nah, semoga nanti dari kami dunia pendidikan Bapak dan Ibu, kami bisa memberikan kontribusi di dalam menggali penelitian-penelitian di bidang maritim dan kelautan di Kepulauan Riau. Mungkin itu saja Pak Jasarmen yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Wanita Sidabutar yang menjelaskan tentang perencanaan wilayah. Pada waktu itu memang kami ada semacam ngobrol santai lah ya di Uniba menyangkut tentang perencanaan wilayah. Yes, sangat menarik sekali. Bagaimana Kepri ini menari MPW bisa terlibat dari Uniba itu sendiri. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kami lanjutkan narasumber yang berikutnya, yaitu Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Perlindungan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini, tadi telat, jadi begini. Teman-teman sekalian, terima kasih saya Perlindungan Purba. Izinkan sedikit menyampaikan tentang RUU Energi Terbarukan. Jadi RUU Energi Terbarukan itu sekarang sedang dibahas di DPR. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa energi terbarukan ini adalah suatu bentuk kepedulian Indonesia di dalam menghadapi climate change. Dan setiap daerah itu diwajibkan memanfaatkan energi terbarukan karena itu sudah amanat Presiden dan sudah didaftarkan dalam konvensi Indonesia. Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan bahwa saat ini berbicara soal energi terbarukan. Kemarin saya sudah berbicara, kita fokus kepada Kepulauan Riau, itu ada 17 kepulauan yang benar disampaikan tadi, itu diwajibkan akan menjadi memanfaatkan energi terbarukan, dan hasil survei itu mereka yang terbaik adalah dengan biomasa.
Kenapa PLT surya? Karena PLT surya itu lebih cepat. Tetapi PLT surya itu punya kendala, yaitu dia akan kesulitan apabila tidak ada sinar matahari, istilahnya intermittent. Nah, oleh sebab itu biomasa juga bisa dimanfaatkan, apakah bambu atau sampah sedemikian rupa. Dan ini sangat membutuhkan perhatian. Jadi saya sudah memberikan kepada Pak Jasarmen Purba daftar 17 pulau itu yang akan segera ditenderkan oleh PLN untuk dijadikan PLT energi terbarukan surya. Saya mau sampaikan apa sih keuntungan daripada PLT surya ini, dan kita berterima kasih ya banyak teman-teman di sini yang dari para pengusaha. Dan ada tadi pertanyaan Ibu, izinnya bagaimana? Nah, saya mau sampaikan bahwa segala sesuatu itu harus masuk dulu dalam RUPTL. Namanya Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik. Itu adalah yang dibuat oleh Kementerian SDM, dan itulah yang dilaksanakan oleh PLN untuk melaksanakan pengadaan listrik. Jadi tendernya di sana. Jadi tidak bisa tender kalau tidak ada masuk dalam RUPTL. Itu nomor satu. Yang kedua, yang penting juga di daerah itu harus ada namanya RUET, Rencana Umum Energi Daerah. Dan dari RUET itulah ditanamkan apa-apa prinsip yang berkembang di tempat tersebut. Dan yang ketiga, saya pikir ini sangat penting juga adalah di dalam hal pengadaan. Nah, kenapa kita lebih suka kepada PLT Surya? Karena PLT Surya itu bisa melibatkan banyak orang dan TKDN-nya, artinya konten dalam negerinya cukup tinggi. Dan memang ini masih kendala juga. Kenapa? Karena memang di Indonesia saat ini belum ada TKDN. Belum ada suatu perusahaan artinya perusahaan yang menyediakan solar panel. Ada sih, ada 3 yang saya tahu, tapi ini belum begitu berkembang, dan ini diharapkan karena Indonesia itu diharapkan harus bisa minimum dia dalam RUPTL baru bisa mencapai 5 gigawatt. Nah, berkaitan dengan Kepulauan Riau, saya pikir ini sangat serius dan kita mengapresiasi asosiasi dan juga ada Pak Jasarmen dan ada pihak universitas. Karena di dalam membangun daerah itu kita harus melibatkan pentahelix. Yang pertama, pemerintah, regulasinya harus membantu. Yang kedua, dia harus melibatkan dunia usaha. Nah, pada hari ini sudah kumpul semua. Dan yang ketiga adalah dari pendidikan, sudah ada. Yang keempat adalah tokoh masyarakat, sudah ada sini. Nah, nanti pada saatnya kepada media massa. Jadi tentang apa yang bisa dibuat di Kepulauan Riau, saya yakin bahwa yang paling memungkinkan pada saat ini ya setelah ada kan ada biomasa, ada angin, ada hidro, ada sampah, dan ada PLTS. Nah, walaupun ada geotermal, nampaknya yang paling memungkinkan di sana adalah PLT surya dan biomasa. Nah, hal inilah yang mungkin bisa didiskusikan. Kenapa? Karena kita ini berada di daerah Katulistiwa. Dan kalau ini bisa melibatkan UKM. Nah, kalau untuk pembangkit listrik misalnya dari batu bara itu kan big proyek itu. Dan keterlibatan masyarakat kan hanya perusahaan-perusahaan besar. Dan juga kalau dia mempergunakan PLT surya itu hilang suara. Hilang suara. Halo? Ya. Ya, Jelas, terputus. Lanjut. Terputus, lanjut. Silakan Pak, masih bisa Jadi mendengar kami. intinya, mohon maaf ini karena tidak menguntungkan posisi saya karena ada tiba-tiba ada acara yang ya. Mohon maaf ini, saya memang udah janji sama Pak Jasarmen menyediakan waktu tapi karena ada acara tiba-tiba saya harus jalan ke daerah lain sehingga di mobiling, tapi nggak apa-apa. Jadi saya mengatakan bahwa PLT surya ini kelemahannya adalah intermittennya itu, yaitu tidak setiap saat matahari tinggi dan surya yang dihasilkan itu pun biasanya pada saat siang hari. Kalau malam diatasi dengan mempergunakan baterai.
saya memberikan apresiasi pada hari ini banyak PLT Surya Company ya. Nah, ini mungkin bisa melalui organisasi kita ini bisa dibuat Bang sedemikian rupa diskusi-diskusi lebih lebih mendetail. Nah, karena kalau regulasi itu sebentar lagi akan keluar Permen Peraturan Menteri SDM tentang bagaimana dari rooftop rumah-rumah mas. Jadi kita bagi 3 ya. Satu PLTS Surya yang besar, ya, yang seperti dedesialisasi tadi. Yang kedua dia PLT yang rooftop yang di rumah-rumah masyarakat. Dan yang ketiga itu PLT yang besar itu yang namanya floating, yang terapung seperti di Cirata. Dan harga beli PLN itu makin lama makin murah ya. Jadi sebenarnya bagi PLN dia beruntung. Dia beruntung sekali kalau ada energi terbarukan. Tetapi untuk yang mahal, karena pembandingnya selama ini PLN kan mempergunakan batu bara, harganya yang relatif murah. Tetapi jangan lupa di batu bara itu ada kos sosial yang harus dibayar, yaitu namanya climate effect. Ya, gara-gara itu terjadi banjir dan macam-macam. Dan memang disadari bahwa PLN sendiri sudah mengurangi penggunaan PLTU. Jadi PLTU tidak akan dibangun lagi yang uap untuk yang baru, tapi yang sudah komit itu dilanjutkan. Nah, untuk ini sangat besar peluang di pulau-pulau khususnya yang ada di Kepulauan Riau. PLT Surya saya pikir yang paling pantas dan saya pikir mungkin kita bisa fokus energi apa yang cocok. Nah, ini saya pikir PLT Surya dari teman-teman asosiasi bisa memulai memikirkan. Yang kedua juga karena sekarang ini harus diharapkan ada TKDN. TKDN itu adalah komposisi konten lokal. Saya pikir mungkin bisa direncanakan pembangunan pabrik PLT Surya di Batam mungkin, karena di sana ini kan pulaunya kan berserak-serak ya, jadi diperlukan pabrik yang bisa. Yang ketiga, dukungan pemerintah, yaitu dengan adanya RUED, Rencana Umum Energi Daerah. Artinya kita mengharapkan sebenarnya sudah ada peraturan bahwa pemerintah akan memberikan IMB apabila tercapai 20-30% rooftop itu mempergunakan sinar surya, panel surya, tinggal pelaksanaannya. Dan teman-teman kan bisa memahami bahwa PLT Surya ini sangat peduli lingkungan. Dan yang terakhir mengenai khusus, kita fokus dulu ya Bang ya, yang 17 posisi itu mungkin dibuat pertemuan khusus lagi yang menyangkut ke PLN. Dan saya pikir PLN ini adalah PLN pusat ya, karena ini adalah kebijakan pusat. Yang kedua mungkin dari Kementerian SDM, yang ketiga Pemda dan tentu asosiasi dan tentu perguruan tinggi. Nah, ini adalah jalan keluar mengatasi, karena tentu terkait dengan pendanaan nanti. Saya pikir kalau khusus di Kepulauan Riau sudah memulai inisiatif ini sudah sangat bagus. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Perlindungan, cukup berisi ya, artinya apa yang disampaikan secara khusus. Nah, mungkin kita bertanya, kita buka dialog dulu ya, menyangkut tentang 17 titik yang telah disampaikan tadi itu. Tapi sebelum saya arahkan kepada kawan-kawan, saya mau bertanya sebentar kepada Pak Perlindungan, kira-kira kapan tender untuk yang 17 titik ini, supaya ada persiapan dari kawan-kawan dari sisi asosiasi. Mohon penjelasannya Pak Perlindungan. Ya, jadi begini, informasi terakhir ini kan dilaksanakan oleh PLN Pusat ya. Halo? Ya, nah, PLN Pusat, saya pikir sampai saat ini belum ada, tapi sepertinya dalam waktu dekat. Jadi kita mengapresiasi dari Kepulauan Riau, asosiasi yang ada, membuat aja pertemuan dengan PLN, supaya ini bisa percepatan, karena mungkin menyangkut biaya. Kalau biaya kan banyaknya yang mau membantu itu. Bahkan sekarang saya tahu ada banyak model-model kalau PLT Surya dia bangun berapa megawatt, dia yang biayai dan customer hanya memotong dari selisih biaya. Jadi nggak sulit, yang penting adalah inisiasinya. Ya udah ya. Begitu. Baik, baik. Baik, terima kasih. Luar biasa. Baik, untuk ini kita berikan kesempatan dua. Saya mohon izin permisi ya. Ada yang mau saya permisi saya. Ada bertanya satu kali aja, satu ronde saja. Satu ronde ya.
Satu ronde saja. Sebelum itu silakan. Oke, karena beliau mau meninggalkan tempat, karena ada sesuatu, nah ini kita kasih untuk 3 yang bertanya lah, supaya beliau nanti bisa menjawab. Dan waktu dan tempat kami persilakan untuk 3 penanya. Mungkin Pak Fandi dulu, silakan. Silakan. Masih mute. Ya, terima kasih Pak Memen. Ya. Saya izin bertanya Pak Memen untuk Ya, Pak anggota DPD RI. Terima kasih. Pak Perlindungan, izin bertanya seperti ini. Biasanya para investor swasta yang lokal ya, banyak memiliki inovasi terkait energi terbarukan. Contoh, kami pernah mensuplai di salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau, itu memodifikasi kapal nelayan menggunakan hibrid. Dan saat ini Kota Batam juga sudah memiliki SDM untuk solar panel dari sekolah swasta Muhammadiyah Kota Batam. Dan di sana saya memberikan pencerahan kepada SMK tersebut, dan kita terima setiap tahun anak-anak PKL atau anak-anak magang. Artinya Kepulauan Riau siap menerima masukan daripada potensi energi terbarukan ini. Namun tadi pagi kami coba ke Pak Gubernur Kepulauan Riau atau Pak Kadis, mungkin intervensi dari pusat itu yang paling dibutuhkan kami daerah, karena kalau pusat tidak memberikan support yang kuat terhadap kami daerah ini, mungkin banyak kendala-kendala terutama di bidang investasi ataupun kepastian investasi, karena investasi renewable energy ini rata-rata return of investment-nya 7-10 tahun, Pak. Jadi itu penting, kami butuh intervensi dari pusat, dari DPD RI terutama, untuk menyuarakan aspirasi daerah, bahwasanya daerah siap dengan investor lokal melakukan potensi-potensi penggalian potensi-potensi energi terbarukan tersebut, Pak. Pertanyaannya, kesiapan seperti apa yang dimiliki daerah Kepulauan Riau? Yang pertama adalah kami sudah mulai mempersiapkan manufacturing yang berstandarkan SNI, Pak. Dan sudah terpenuhi lokal mandatory terkait kebutuhan KBLI-nya. Dan kemudian kami juga sudah mempersiapkan SDM terutama di bidang solar panel ini. Dan yang ketiga adalah kesiapan daripada satu visi dan misinya. Semua pengusaha ataupun kontraktor di bawah APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor Nasional ini, untuk memberikan hati dan peluang investasi terhadap renewable energy. Jadi sekali lagi Pak Dr. Perlindungan, kami berharap pusat terus mendukung kami daerah dengan yang Bapak sampaikan tadi, persiapan-persiapan terutama di legalitas. Mungkin itu bisa yang kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jasarmen. Silakan jawab lah langsung. Pak Perlindungan, silakan jawab. Baik, saya pikir saya lanjut aja ya, Pak. Jadi begini, nanti kita akan komunikasi lagi ya setelah pertemuan ini secara informal, karena ada lembaga namanya AESI juga, Asosiasi Energi Surya Indonesia di pusat. Mungkin bisa kita bentuk di Kepulauan Riau untuk mempercepat kebijakan-kebijakan pemerintah ini dilaksanakan. Dan kita akan dorong juga lewat anggota DPD. Jadi izin Pak, perbaikan aja, saya 15 tahun sebagai anggota DPD, sekarang istirahat sebentar lah. Tapi kita masih punya akses ke DPD, DPR, dan kementerian terkait. Kita akan tidak lanjuti ya. Pak Lloyd, saya pikir ini adalah hal yang bagus, dan mungkin mohon maaf Pak Jasarmen, pada kesempatan lain kita lebih teknis lah mungkin mendiskusikannya, sehingga nanti bisa kita buat suatu diskusi di kantor Gubernur Kepulauan Riau tentang judulnya kesiapan daerah dalam menghadapi mempersiapkan energi terbarukan di Kepulauan Riau, karena cukup besar, ada 17 di sana. Di samping itu banyak pabrik-pabrik di sana yang juga diwajibkan nanti suatu saat akan menggunakan rooftop.
dan masyarakat juga mempergunakan rooftop karena hasil penelitian di rumah tangga bisa menghemat 10-20%. Nah, ini kan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi. Saya pikir demikian. Izin Bapak Uda ya, saya permisi dulu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Hati-hati di jalan, salam sehat di dalam perjalanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang ada di webinar ini, mungkin kita teruskan saja. Pak Pandi, mungkin ada yang bisa menyampaikan beberapa hal dari sisi energi terbarukan ini. Mungkin kami persilakan rekan-rekan yang hadir di sini. Ya, apakah Pak Yusuf ya? Mungkin Pak Yusuf. Selamat siang Pak Yusuf. Hari itu kita ketemu pada waktu acara di Universitas Batam. Pak Yusuf? Oke. Masih belum nongol beliau. Iya. Jadi kalau begitu untuk Ibu Yunita, tadi dikatakan bahwasanya perencanaan wilayah ini sangat penting. Dari pandangan Universitas Batam sendiri, dari 17 tempat atau titik tadi itu, kira-kira keterlibatan UNIBA dari sisi 17 itu apa yang bisa dibuat ya? Artinya dari sisi perencanaan wilayah, apakah ini kan dari ujung mulai dari Batam sampai ke Natuna, Anambas semua ini akan ada. Saya lihat dari sisi pulau-pulaunya. Nah, menurut Ibu, kira-kira gimana nanti gambarannya dari sisi apakah sekaligus 17 atau bagaimana? Karena pemerintah dalam waktu dekat akan membuat semacam tender untuk ini. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Jasarmen. Kalau kami dari Magister Perencanaan Wilayah, kita sudah mulai dengan titik-titik penelitian ya Pak Jasarmen. Kemarin penelitian kita dengan mahasiswa sudah bergerak di bidang kebudayaan, mengangkat citra Melayu karena sudah keluar peraturan tentang penggunaan kebudayaan atribut Melayu di Kepri ya Pak Jasarmen ya. Kemudian mungkin nanti kita akan meningkatkan lagi dari sisi material yang lain yang menjadikan potensi yang ada di Kepulauan Riau. Dan kebetulan Magister Perencanaan Wilayah juga sudah memiliki jurnal yang bernama Jurnal Potensi Pak Jasarmen. Jikalau ini nanti kita merangkul para mahasiswa untuk mengeluarkan penelitian-penelitian yang up to date mengenai 17 titik yang ada tadi di Kepulauan Riau. Karena apa Pak Jasarmen? Page view kita sudah 4 negara dalam waktu 2 bulan. Venezuela, Amerika, India, dan Indonesia. Dan semalam saya buka sudah 1.600 page view dari 4 negara tersebut. Jadi artinya Pak Jasarmen, kami MPW siap dari pendidikan untuk mensosialisasikan dari sisi penelitian pengabdian masyarakatnya. Begitu Pak. Baik, luar biasa. Ini saya apresiasi lah. Iya Pak Jasarmen. Iya. Bagaimana kondisi MPW ini bisa semakin diketahui oleh masyarakat ya. Pertama dari sisi masyarakat. Ya, kemudian yang kedua nanti menyangkut tentang ini tadi ada disebut oleh Ibu Rina, menyangkut tentang penanaman buah naga dengan sistem energi listrik. Nah, ini kan kalau bagi saya, mohon maaf, ini baru pertama kali saya dengar ini, sehingga bisa menghilangkan ama dan lain sebagainya. Pak, malam-malam pun jadi terang. Nah, ini satu hal menurut pandangan Ibu gimana dengan soal ini? Wah, itu udah luar biasa Pak, karena kita berharap kan industri itu jangan lagi menghasilkan limbah. Gitu ya Pak ya. Kalau bisa kita industri yang bisa memakai dengan terbarukan gitu. Nah, jikalau Ibu apa tadi Pak Jasarmen? Ibu apa tadi? Rina Saputri. Nah, kalau Ibu Rina mempunyai tim penelitinya bisa dikemas di dalam sebuah penelitian, kita siap membantu untuk publikasi. Nah, itu bisa mengangkat nilai keilmiahannya ya. Jadi Kepri itu jadi lebih maju gitu dari penelitian-penelitian yang berpotensi gitu, Pak Jasarmen.
Dan kebetulan kita memang dalam waktu dekat Pak Jasarmen, kita akan bergabung di Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Dan itu akan lebih menasionaliskan lagi, menasionalismekan semua kurikulum kita yang mencakup tentang titik-titik potensial yang ada di MPW Uniba Kepri ini. Gitu Pak Jasarmen. Ya, jadi kita memang berpikir dan berkonsep bahwasanya kita akan memiliki MPW yang spesial dari Kepulauan Riau. Karena banyak ya Pak Jasarmennya yang berada di Jawa, di Sumatera, banyak. Tapi kita mempunyai nilai kekhususan. Kita ambil aja 17 titik tadi Pak Jasarmen sebagai motivasi mahasiswa dalam penelitian. Terima kasih Pak. Yud, tadi kan disebutkan oleh Pak Perlindungan masih sangat kurang dengan TKDN, produk lokal. Apabila nanti secara resmi sudah bisa dilakukan pembangunan daripada dengan memerlukan tenaga TKDN ini, bagaimana pandangan Apeknas lah? Apakah nggak perlu untuk dibuat semacam industri tentang TKDN yang menyangkut tentang ASO ini? Silakan. Ya, silakan Pak. Dengar Pak Pandi? Masih mute Pak. Mohon maaf Pak, suara yang kami terima terlalu kecil, boleh didekatkan mic-nya Pak? Baik. Mengenai TKDN, dengar? Ya. Ya. Jadi mengenai TKDN itu memang sangat dibutuhkan, sementara untuk di wilayah sini masih sangat kurang. Kalau untuk pembangunan energi terbarukan itu diharapkan paling tidak 50% sudah ada hasil-hasil daripada TKDN-nya itu. Nah, tadi ada diusulkan oleh Pak Perlindungan, ya Batam sudah harus dibuat pabrik yang menyangkut keperluan-keperluan dengan energi terbarukan itu dibangun di Batam. Nah, gimana pandangan dari sisi Apeknas mengenai soal ini? Ya, terima kasih Pak. Mungkin di sini ada hadir dari ICA Solar. ICA Solar adalah partner OODS Group terkait solar panel. ICA sudah 35 tahun lebih di bisnis baterai, dan saat ini ICA Solar sudah 5 tahun terakhir sudah mensuplai solar panel, Pak. Kami persilakan Ibu Suwarti terkait kesiapan ICA dalam pemenuhan TKDN, Bu Suwanti. Halo Bu Suwarti dari ICA. Ya, halo, selamat siang Silakan semuanya. ditanggapi Bu Suwarti terkait TKDN yang sudah terpenuhi ataupun yang akan terpenuhi oleh ICA Solar. Silakan Pak, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya Suwarti dari PT Indodaya Cipta Lestari atau ICA. Untuk produk dari ICA sendiri, kami sudah mengurus TKDN-nya ya. Jadi solar panel yang diproduksi oleh ICA sejauh ini sudah ada sertifikat TKDN-nya. Untuk rentang produknya itu dari mulai 30 WP sampai 450 WP gitu. Jadi untuk kesiapan produk solar panelnya sudah ada sertifikat TKDN-nya. Dan TKDN kami mencapai 45,5% gitu. Jadi produk ICA sudah ada TKDN-nya seperti itu. Begitu Pak. Oke, baik. Wah, luar biasa ini. Tadi diusulkan oleh Pak Perlindungan, ternyata beliau harus tahu ini harusnya. Ternyata ICA sudah 45,5% TKDN-nya. Sangat bagus itu. Baik, mungkin yang lain lagi bisa kita serahkan waktu, karena masih ada waktu kira-kira 10 menit lagi. Kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian
menyangkut tentang energi baru dan terbarukan ini. Ada yang lain bisa memberikan semacam tanggapan atau bagaimana? Ya, ada perwakilan dari Jakarta, dari pendiri APEKNAS, Pak Moris. Pak Mori, monitor Pak Mori. Pak Mori ya, silakan Pak Mori. Diberikan kesempatan, ini namanya ada Pak Mori. Silakan, Halo Pak Mori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengikuti dari awal sampai terakhir dengan apa yang telah disampaikan dan juga baik dari berbagai narasumber. Oh, sorry, tadi saya belum perkenalkan, tapi Pak Ketum sudah menjelaskan bahwa nama saya Mori S. Asafri. Saya bersama-sama Pak Pandi Iyot mendirikan Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor Konstruksi Nasional (APEKNAS), dan juga bersama dengan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia yang saat ini sudah terdaftar di DJK untuk menerbitkan sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh DJK, Kementerian ISDM. Kemudian APEKNAS bisa menerbitkan sertifikat badan usaha khusus konstruksi di Kementerian PUPR. Dengan berjalannya waktu, APEKNAS sebenarnya sudah usia lahir pada tahun 2008 dan hari ini dipimpin dan diketua oleh Bapak Pandiut menjadi ketua umumnya. Sebenarnya saya tidak bisa panjang lebar ya untuk menyampaikan karena narasumber dan kebetulan untuk di ISDM saya tidak banyak mengerti, banyak tahu tentang bagaimana kelistrikan dan lain sebagainya ya. Sehingga saya mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh narasumber. Ini sangat bagus dan sudah ada 17 titik yang perlu ditindaklanjutin, khususnya di kepulauan di Kepri atau Batam ya. Mungkin nanti saya akan bisa libatkan provinsi-provinsi lain, khususnya karena saya dari Jawa Timur. Kemungkinan besar nanti rekan-rekan dari Jawa Timur saya minta untuk juga mengembangkan kebutuhan listrik yang terus terang dikembangkan di kepulauan atau di Batam, khususnya di provinsi Kepri. Untuk itu saya kira sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Moris yang telah menjelaskan tentang pendirian APEKNAS ya. Pak Jasarmen. Jadi kita harapkan juga ya kembali ke Pak Jasarmen. Oke. Saya ada sebentar Pak Jasarmen izin, saya ada melihat beberapa supplier atau manufaktur energi terbarukan, ada PT Nagari, dan juga ada Reka Surya Primadaya. Pak Rifki, terkait TKDN mungkin bisa ditambahkan Pak Rifki masukan ataupun kesulitan di TKDN. Silakan Pak, silakan Pak.
PT Nagari atau Pak Rifki ya. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kelihatan lagi di luar ini atau gimana ini Pak Fandi? Pak PT Nagari atau Ya, Pak Rifki? saya mungkin tambahkan dari ICA Pak ya, dari ICA dari Pak Suwarti, karena ICA Solar sendiri saat ini kita pernah merangkul RAPP Pekanbaru, yang RAPP itu sudah dimiliki oleh April Group, dan ICA Solar sudah memiliki investor. Artinya kalau ada nanti instansi ataupun institusi yang membutuhkan pendanaan, ICA Solar sudah siap untuk melakukan pendanaan investasi untuk energi terbarukan, terutama di PLTS. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan dari ICA Solarnya, Pak Memen. Baik, terima kasih. Pak Rifki barusan chat, beliau dalam perjalanan, jadi mohon maaf. Pak Rifki mengatakan seperti itu. Baik, karena waktu tinggal 5 menit lagi, kita kasih satu kesempatan lagi kepada kawan-kawan jika ada yang menyangkut tentang energi terbarukan ini. Jadi untuk ini sebelum kita berikan kesimpulan atau penutup, kami persilakan, mana tahu masih ada yang belum terlewatkan. Saya mungkin Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya Firman Pak dari Apeknas Siap. Jawa Tengah Pak. Yang ingin saya tanyakan yang hubungannya dengan energi terbarukan, apakah untuk di Kepulauan Riau ini, apakah untuk di bidang jasa konstruksi atau di bidang UMKM khususnya ya, atau tadi di bidang pertanian kan sudah ya, di bidang UMKM dalam hal ini teknologi tepat guna, atau di bidang konstruksi, apakah teman-teman dari asosiasi atau dari pihak yang terkait sudah siap untuk untuk mengembangkan energi terbarukan ini? Karena kan teknologi tepat guna seperti tadi untuk pengembangan di Buah Naga, juga di teknologi tepat guna di UMKM atau di bidang konstruksi juga sangat berhubungan ya. Jadi berhubungan dengan energi listrik. Jadi kalau energi listrik tadi bisa diganti dengan energi matahari kan mungkin lebih biaya yang ditimbulkan bisa dikurangi. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman dari Jawa Timur, Jawa Jawa Tengah. Tengah Pak, ya. Jawa Tengah. Pertanyaannya sangat menarik ini Pak Fandi, mungkin Pak Fandi yang jawab. Apakah sudah siap UMKM di dalam energi terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau? Mungkin saya selaku moderator, saya minta kepada Pak Yud atau yang lain lah, Pak Yud untuk memberikan jawabannya selaku Apeknas yang ada di Kepri. Silakan Pak Yud. Ya, saya langsung jawab ya, Pak Firmansyah. Terima kasih sudah bergabung dengan Apeknas hari ini. Yang disampaikan oleh Apeknas melalui PT OODES Era Mandiri, bahwasanya OODES Era Mandiri juga sudah memiliki desain untuk pengganti genset di setiap proyek terpencil, Pak. Jadi proyek-proyek terpencil, ya kita punya panel tersendiri, tapi masih kapasitas kecil, Pak. Masih di bawah 10.000. Jadi kita bisa mempunyai removable. Jadi dia bisa di-remove, bisa dipindah-pindahkan di setiap proyek untuk penggantian daripada catu daya solar atau diesel. Jadi kedepannya mungkin OODES Group akan memiliki peralatan yang lebih besar dayanya, kapasitasnya untuk kebutuhan-kebutuhan di setiap proyek, Pak. Jadi kalau Jawa Tengah mau mengorder peralatan unit kita bisa, dan ke depan tahun depan kita akan melakukan manufaktur sendiri untuk di setiap proyek bisa kita rentalkan ke para kontraktor, Pak. Mungkin kalau langsung beli unit terbatas, tapi kalau bentuk rental based on projectnya, Pak. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan support OODES Group terkait konstruksi, Pak.
Oh iya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Tentu Pak Firman sudah bisa. Kami kembalikan ke Pak Memen. Baik, baik. Terima kasih. Kedengaran ya? Dengar ya? Halo, tes 1, 2, 3, dengar ya? Dengar Pak. Iya. Baik. Nah, dengar Pak. Baik, karena waktu juga sudah jam 11.30 lewat. Bagaimana kalau misalnya closing statement dulu lah kita berikan kepada Ibu Wanita, Ibu Yuanita, dan kemudian kepada Pak Pandiut menyangkut tentang topik kita potensi energi terbarukan di Maritim Kepulauan Riau. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, closing statement dari Pak Ibu Dr. Yuanita Sidabutar. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Masih mute, Bu? Masih mute? Tes, masih mute? Tes, tes. Ibu Yuanita, masih mute? Mohon izin. Atau ya, kedengaran suara saya, Pak? Iya, ya, Pak Jasarmen, iya. Silakan, Pak. Ya, tolong closing statement. Halo, Pak. Ya, kedengaran sama suara saya. Untuk closing statement-nya, Ibu. Ya, Pak. Closing ya, statement. Pak. Closing statement-nya. Ya. Maaf, Pak. Ya. Maaf ya, Pak. Tadi menanggapi dari Prof. Kabula tadi, Pak. Tadi saya sudah sampaikan salamnya dari Bapak nih, Pak Jasarmen ke Prof. Kabula. Terima kasih. Kalau closing dari saya, ya. Closing dari kami, Pak, dari dunia pendidikan, Magister Perencanaan Wilayah siap dalam membangun penelitian dan pendidikan di dalam dunia maritim dan kelautan. Tadi Pak Prof. Kabula juga menyampaikan, beliau juga dalam tim kemaritiman dan kelautan yang dikemas oleh Bapak Gubernur sendiri untuk membackup segala kegiatan pemerintah di bidang itu, Pak. Kami siap, Pak, dari MPW. Baik. Terima kasih dan salam balik ya buat Profesor Arbula ya. Siap Pak Jasarmen, siap baik. Pak. Selanjutnya closing statement dari Pak Pandiut. Silakan Pak. Mute, ulang mute. Suara belum kedengaran. Ya. Ya, terima kasih Pak Memen. Kami APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, siap untuk mendukung energi terbarukan di Kepulauan Riau, terutama di daerah kemaritiman. Dalam kesiapan kami juga sudah mempersiapkan dari mulai SDM, sumber daya manusianya, melalui ASTAKI, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, dan melalui manufaktur supplier solar panel yang ada di Indonesia. Jadi kami juga akan bekerja sama kepada manufaktur atau supplier yang ada di Indonesia terutama. Dan untuk pembiayaan juga di sini juga sudah hadir ya Pak Jufri, salah satu konsultan keuangan yang berada di Jakarta. Terima kasih Pak Jufri, saya baru say hello. Terima kasih hadirnya Pak Jufri. Pak Jufri juga memiliki asosiasi accounting publik yang berada di Indonesia. Jadi beliau siap bekerja sama untuk APENAS dalam hal para pengusaha ataupun investor ataupun instansi yang membutuhkan laporan-laporan keuangan untuk melakukan ataupun memberikan investasi. Jadi Pak Memen, hari ini semua instansi ataupun semua unsur kita gabung di dalam acara meeting kita ini. Terima kasih untuk seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin ke depan APENAS akan terus giat melakukan Zoom meeting demi peningkatan perekonomian kemaritiman di Kepulauan Riau. Terima kasih Pak Jasarmen dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Baik.
Demikian closing statement daripada Saya tungguin dari pagi. Dr. Yuanita Tidak Pak. Besar. Begitu juga dari Bapak Fandi Iyut Siregar selaku Ketua Apeknas Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kesimpulan yang kita ambil yang pertama, saya mau Apeknas siap Jumatan ini. menjadi tuan rumah untuk potensi bisa menyangkut tentang potensi energi terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang kedua, siap juga kerjasama dengan semua instansi, begitu juga secara khusus kepada PLN. Dan yang terakhir, kerjasama juga dengan pabrik-pabrik atau supplier tentang TKDN dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir kali, kita boleh nanti untuk mengadakan Zoom lagi, tetapi ditambah dengan PLN pusat sebagai kemudian dari sisi Pemda Provinsi Kepulauan Riau, begitu juga dengan asosiasi dan beberapa perusahaan-perusahaan atau kadin dan lain sebagainya. Saya kira itu kesimpulan kami. Dengan demikian kami ucapkan banyak terima kasih. Seandainya ada kurang lebih selaku moderator, dengan segala hormat kami mohon dimaafkan, dan sampai ketemu lagi pada acara berikutnya. Terima kasih dan selamat untuk Bapak Ibu yang mau Jumatan. Terima kasih, Pak. Lalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pandi. Terima kasih Ibu Yuanita. Terima kasih Pak Memen. Terima kasih Uniba. Terima kasih AKTI. Ya. Terima kasih untuk seluruh supplier dan manufaktur.